Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi fenomena bisnis dan research gap. Saya Rani Nurdiansa dengan NIM 133. Saya Dida Sulfita dengan NIM 157. Saya Ratna Hilistianingrum dengan NIM 154. Saya Nur Fadila dengan NIM 150. Saya Suci Wulandari dengan NIM 162. Saya Naura Rama Fadila dengan NIM 138. Saya Aurelia Putri Marta dengan NIM 144. Baik, mari kita simak videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian research gap. Research gap adalah suatu perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru yang dianggap kurang signifikan. Dari adanya research gap, pemecahan masalah dapat dirumuskan dan dikembangkan kembali dengan model penelitian yang didasarkan kajian-kajian teoritis dari hasil penelitian terdahulu. Dalam perumusan dan pengembangannya dibutuhkan adanya fenomena-fenomena bisnis. Fenomena bisnis sendiri merupakan perubahan-perubahan dalam persaingan dan perolehan keuntungan tertinggi di dalam bisnis. Selanjutnya, pengertian research gap menurut Alveson dan Sandberg 2011. Research gap adalah permasalahan yang belum tuntas diteliti atau belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Research gap dari sebuah penelitian umumnya unik dan menjadikan pembeda antara satu riset dengan riset lainnya. Selanjutnya, penentuan rumusan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental. Maksudnya adalah langkah yang bersifat dasar atau mendasar. Rumusan masalah terdiri dari beberapa komponen, dari mengapa hingga bagaimana, dan apa yang akan dibahas. Rumusan masalah adalah tujuan dari sebuah karya ilmiah untuk fokus membahas hal-hal tertentu. Dengan adanya rumusan masalah, maka penulis diharuskan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan, sehingga pencarian selanjutnya bersifat konklusif atau pasti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian bisnis. 1. Pemecahan masalah bisnis untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan bisnis. Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk menguji pengujian penelitian sebelumnya, pengembangan penelitian sebelumnya, dan menemukan teori-teori baru. Selanjutnya, cara menentukan research gap. 1. Mencari konsep yang luput dari penelitian. Metode pertama yang perlu dilakukan adalah mencari konsep yang mungkin luput dari perhatian peneliti sebelumnya. Kedua, menganalisa celah dalam penelitian. Metode yang diterapkan dalam melakukan penelitian memang harus dilakukan secara ilmiah. Hal dilakukan untuk menghindari kesalahan dan mendapatkan jawaban yang benar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, berpatokan pada hasil riset yang kurang jelas. Hasil sebuah penelitian menggambarkan bagaimana penelitian tersebut diproses. Jika hasilnya kurang jelas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan adanya research gap akibat proses penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah studi kasus. Kita mengambil studi kasus yang berjudul analisis pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, dan BOPO terhadap profitabilitas studi pada bank umum yang go publik di Bursa Efek Indonesia periode 2002 hingga 2010. Studi ini menggunakan metode research gap yang berarti membutuhkan data-data penelitian terdahulu. Kelemahannya adalah karena faktor waktu, di mana perekonomian Indonesia sedang mengalami overheating pada tahun 1995 hingga 1996 dan krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1999. Hasil penelitian tersebut kurang signifikan, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan yang meneliti permasalahan faktor-faktor yang memengaruhi ROA. Sekian materi mengenai research gap dan juga fenomena bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.